Salam, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari dimanapun berada. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Bapa Surgawi, kekuatan dari Roh Kudus, kiranya melimpah atas saudara-saudari semua. Mari kita siapkan hati kita untuk perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan untuk anugerah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan beri, untuk kekuatan sehingga kami masih bertahan di tengah berbagai pergumulan. Kami butuh Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Saat ini kami ingin menikmati berkat firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh keberadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Injil Markus pasal 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, agar hidup kita menjadi berkat, maka dibutuhkan hati yang taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Dalam kisah angin ribut diredakan, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk bertolak ke seberang. Para murid taat dan setia mengikutinya. Tetapi di tengah danau, taufan yang dahsyat menerpa perahu mereka dan air menyembur masuk ke perahu. Secara manusia, itu adalah pengalaman paling mendebarkan dan menakutkan, karena berlayar di tengah badai berarti nyawa taruhannya. Saudara-saudariku, tantangan dan bahaya bisa mengancam hidup siapa saja, termasuk orang-orang yang taat dan setia melayani Tuhan. Tantangan hebat bisa datang tiba-tiba seperti taufan yang datang tanpa diprediksi atau diduga. Bagi anak-anak Tuhan yang melayani di rumah sakit, apalagi yang harus melayani pasien COVID-19, ini adalah pengalaman paling mendebarkan, mencemaskan, bahkan menakutkan. Semakin bertambahnya pasien COVID yang harus dirawat, semakin terbatasnya tenaga-tenaga medis karena diantaranya harus ada dokter-dokter dan para perawat yang diisolasi setelah merawat pasien COVID-19, membuat kita merasa perahu pelayanan kita seperti sedang diterpa badai yang dahsyat. Kita tidak bisa memilih kapan badai ini datang, tapi kita bisa memilih untuk tetap percaya pada Tuhan Yesus pemilik pelayanan kita. Dalam badai tetaplah beriman bahwa Tuhan Yesus mengizinkan kita berdebar-debar, cemas dan takut supaya kita berserah penuh padanya. Jangan berlarut-larut dalam keresahan dan ketakutan. Yesus meminta para murid untuk bertolak ke seberang, bukan untuk menenggelamkan perahu dalam badai. Serahkan semua keresahan, kekhawatiran, ketakutan kita pada Tuhan lewat semua doa kita. Tuhan yang ada bersama para murid di tengah badai, Tuhan juga ada dalam perahu pelayanan kita. Tuhan ada dalam perahu rumah tangga kita, perahu negeri kita. Tetap taat dan setia terhadap panggilan pelayanan kita masing-masing. Tuhan ada bersama kita, Tuhan melindungi kita. Seperti lirik lagu dalam Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Teguhkan iman kami untuk tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berjuang dan bergumul sendiri di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Berkati setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan masalah keluarga, yang merasa rumah tangganya mendekati kehancuran. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Tuhan tolong agar kasih dalam keluarga tidak menjadi tawar dan dingin. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati. Yang sedang sakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Berkati juga anak-anak Tuhan yang bekerja di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Lindungi mereka semua dari ancaman virus dan penyakit-penyakit menular di sekitar mereka. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak tenaga-tenaga kesehatan dan anak-anak Tuhan lainnya yang melayani di rumah sakit yang tertular virus corona. Tuhan kasihani, Tuhan jamah dan sembuhkan. Sungguh Tuhan, banyak orang membutuhkan pelayanan mereka. Kasihani kami Tuhan,
pulihkan negeri kami dari dampak COVID-19 ini. Berkati kami dengan hikmat-Mu Tuhan, untuk mengisi waktu-waktu hidup kami dengan bijaksana. Berkati setiap pergumulan dan harapan-harapan kami yang belum terucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih memaknai lagi firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.